Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi Gusmaryanti. NIM saya yaitu 240301021237. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat. Makalah ini berjudul Auditing, Konsep, Jenis, dan Peranannya dalam Menghadapi Risiko Informasi di Dunia Akuntansi. Presentasi ini saya buat guna untuk memenuhi UAS Digital Auditing 1. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan eh, makalah yang telah saya buat. Saya yang pertama akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang makalah ini yaitu dalam era globalisasi dan kompleksnya bisnis modern, kebutuhan akan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Namun, terdapat beberapa resiko informasi yang dapat menyesatkan pengguna. Nah, untuk mengatasi hal ini, auditing hadir sebagai proses pemeriksaan independen guna menilai kewajaran laporan keuangan. Nah, auditing ini juga membantu mengurangi resiko informasi dan meningkatkan akuntabilitas serta tata kelola keuangan perusahaan. Ada beberapa rumusan masalah pada makalah yang saya buat. Yang pertama itu, apa itu pengertian dari auditing dan perbedaan antara auditing dan akuntansi. Yang kedua, apa saja jenis-jenis audit yang umum dijumpai dalam praktik keuangan. Dan yang terakhir itu apa saja penyebab timbulnya information risk dalam penyajian laporan keuangan. Dan siapa serta cara apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi information risk tersebut. Kemudian kita langsung masuk ke inti dari pembahasan makalah saya. Yang pertama itu pengertian auditing. Auditing adalah proses sistematis yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang asersi yang dibuat mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Tujuan utama dari auditing adalah untuk menilai kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, auditing juga memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan itu dapat dipercaya. Kemudian, perbedaan auditing dan akuntansi. Jadi ada beberapa poin yang telah saya buat ini untuk mempermudah kita memahami apa sih itu perbedaan antara auditing dan akuntansi. Nah, yang pertama, untuk akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi untuk pengambilan keputusan. Nah, sedangkan auditing adalah proses verifikasi atas laporan keuangan yang telah disusun oleh akuntan tersebut. Kemudian, akuntan bertugas untuk menyusun laporan, sedangkan auditor bertugas menilai kewajaran laporan yang disusun. Nah, kemudian yang selanjutnya, auditing bersifat independen dan objektif, sedangkan akuntansi adalah bagian dari sistem internal entitas. Selanjutnya adalah jenis-jenis audit. Jadi, audit ini ada beberapa jenis. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini kalau kita gampangnya mengingatnya itu adalah menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Jadi audit laporan keuangan ini kalau untuk tujuannya itu menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan organisasi itu mematuhi peraturan hukum dan kebijakan. Kemudian yang selanjutnya ada audit operasional. Nah, audit operasional ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional. Kemudian yang terakhir itu ada audit investigatif. Nah, audit ini dilakukan ketika ada indikasi kecurangan atau penyimpangan yang memerlukan investigasi mendalam.
Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab information risk. Nah, di sini saya menuliskan beberapa penyebab dari information risk, yaitu kompleksitas informasi. Jadi apabila informasi akuntansi ini rumit dan sulit dipahami, biasanya itu akan menimbulkan bahaya informasi atau resiko informasi. Nah, ini informasi akuntansi bisa rumit dan sulit dipahami oleh pengguna non-akuntan. Kemudian yang selanjutnya, volume transaksi. Nah, ini semakin banyak transaksi, maka semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya kesalahan. Ini berhubungan dengan kompleksitas informasi yang sebelumnya, jadi volumenya banyak, kemudian kompleksitasnya juga tinggi, maka ini akan menyebabkan lebih sering menyebabkan information risk daripada eh, informasi yang kompleksitasnya tidak tinggi dan volume transaksinya tidak banyak. Kemudian yang selanjutnya itu potensi bias manajemen. Nah, manajemen mungkin menyajikan informasi secara tidak netral, atau di sini bisa kita eh, contohkan seperti misalnya manajemen ini lebih condong ke salah satu pihak atau bias ke salah satu pihak. Jadi sehingga informasi yang disajikan itu tidak netral. Nah, kemudian selanjutnya ada jarak antara pemilik dan pengelola. Pemilik tidak terlibat langsung dalam operasi sehingga membutuhkan pihak ketiga atau auditor. Ini ada beberapa cara untuk mengurangi information risk. Yang pertama itu pelaksanaan audit independen oleh auditor eksternal. Mengapa oleh auditor eksternal? Karena apabila auditor internal itu eh, masih dalam ruang lingkup perusahaan tersebut sehingga dikhawatirkan akan terjadi bias atau kecondongan ke salah satu pihak sehingga data yang disajikan tidak netral. Kemudian yang kedua itu ada penguatan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi kesalahan dan kecurangan sejak dini. Dan yang ketiga itu ada transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik. Dan yang terakhir itu adalah penerapan standar akuntansi dan auditing yang berlaku umum, seperti SAK atau SPAP. Kemudian yang selanjutnya itu ada jenis-jenis auditor. Yang pertama itu ada auditor internal. Auditor internal ini bertugas mengevaluasi proses internal perusahaan untuk memastikan efisiensi kepatuhan. Nah, ini kalau auditor internal ini lebih cenderung bersifat tidak independen karena dia adalah bagian dari entitas atau bagian dari suatu perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu ada auditor eksternal. Nah, auditor eksternal ini bersifat independen dan ditunjuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah auditor pemerintah. Auditor pemerintah ini seperti BPK, nah, yang bertugas untuk memeriksa penggunaan anggaran dan kepatuhan lembaga negara. Yang terakhir itu adalah auditor forensik. Nah, fokusnya ini adalah pada pendeteksian dan investigasi kecurangan atau tindak pidana keuangan. Contoh kasus di Indonesia, ini saya mengambil contoh dari kasus bantuan sosial pada saat COVID-19 di tahun 2020. Jadi ada beberapa poin yang saya tuliskan di sini. Yang pertama itu pemeriksaan oleh BPK atau audit dari BPK menemukan auditor BPK ini menemukan adanya penyimpangan dalam distribusi bantuan sosial tersebut. Nah, temuan-temuannya ini termasuk data ganda penerima atau pengadaan tidak transparan dan potensi kerugian negara. Hasil audit dari BPK ini mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan dan menetapkan beberapa tersangka, termasuk pejabat tinggi Kementerian Sosial. Dan yang terakhir itu kasus ini menunjukkan pentingnya auditing dalam mengungkapkan resiko informasi dan mendorong perbaikan tata kelola. Nah, dari makalah yang telah saya buat dan saya presentasikan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu auditing berperan penting dalam meningkatkan keandalan informasi, keuangan, dan mengurangi resiko informasi.
Yang kedua yaitu jenis-jenis audit dan auditor memiliki perannya masing-masing dalam pengawasan dan penjaminan informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah penerapan pengendalian internal serta standar profesional serta audit independen merupakan langkah penting untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan. Dan yang terakhir itu diperlukan sinergi antara auditor, manajemen, regulator, dan masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas yang tinggi. Baiklah, cukup sekian makalah yang telah saya buat dan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.